Selamat datang di Loyola Podcast. OMDG. Teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Loyola Podcast. Kita akan membicarakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah kedatangan tamu. Nah, ini sungguh spesial ya. Tamu kita adalah Jeng Pater Viko Kristiawan Serikat Yesus. Halo semuanya. Selamat datang Pater, terima kasih waktunya. Pater, ini karena berkaitan dengan kemerdekaan RI, mari sama-sama kita kumandangkan merdeka ya Pater ya. Ya, berapa kali? 10 kali? Oh, 3 kali cukup. 3 kali. 3 kali sudah Kencang, mewakili semangat kita ya. Satu. Ayo Pater, 1, 2, 3. Merdeka! 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 Luar biasa, saya kan semangatnya sama Pater Viko ya teman-teman. Harus semangat Oke. guys. Baik, Pater, Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Ya, Betul. waktu yang tidak pendek ya, waktu yang lumayan panjang. Lalu dari pandangan Pater Viko sendiri, arti kemerdekaan sendiri itu seperti apa? Apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Ya. Bagi saya secara historis dan yuridis kita sudah merdeka sejak Bung Karno dan Bung Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Itu secara historis Secara dan historis. yuridis. Dan tapi waktu itu kemerdekaan dimaknai sebagai bebas dari belenggu penjajahan, Oke. bebas Ya. dari belenggu penjajahan. Tapi setelah itu tugas bangsa ini kan mengisi kemerdekaan. Maka merdeka itu artinya bertindak sesuatu untuk mengisi rahmat yang terbesar yang kita terima sejak merdeka itu. Oke, berarti rahmat terbesar bangsa Indonesia hingga saat ini Merdeka. adalah merdeka ya, bebas. 17 Agustus 45 itu rahmat paling besar untuk bangsa kita. Dan itu perlu kita syukuri Kita bersama harus ya. bersyukur. Oke, sebagai anugerah yang terbesar ya. Oke. Ya. Menarik sekali ya Pater ya. Ternyata ya itu Kalau rahmat nggak yang gitu harus- kita nggak bisa hadir di sini tuh. dan semua kita itu wajib ya mensyukuri Wajib itu ya, mensyukuri dengan cara rahmat kita. kebebasan itu, rahmat kemerdekaan itu. Baik Pater. Dan kita wajib mengisinya. Lalu kalau melihat selama ini ya, lalu menurut Pater ya, apakah memang setelah merdeka bebas dari para penjajah, Indonesia sebagai bangsa, masyarakatnya itu sudah benar-benar merdeka atau belum ya? Merdeka dalam konteks mungkin hal yang lain, mungkin yang lebih luas lagi Pater. Memang itu PR bangsa kita, PR kita generasi milenial untuk mencapai level kemerdekaan yang utuh. Sekarang ini sifatnya dinamis. Oke. Dari sejarah mulai Pak Karno, Pak Harto, lalu Presiden dan seterusnya, Bu Mega, Pak Habibie dan seterusnya itu ada dinamika untuk mengisi kemerdekaan itu. Oke. Tetapi tetap yang saya syukuri adalah kita tetap berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 lalu Pancasila. Sebagai dasar Sebagai negara ya. itu dasar untuk mengisi hidup berbangsa itu. Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45 itu dasar untuk mengisi kemerdekaan itu. Baik Pater. Dan- Berarti ya Ya, itu kita itu harus menjadi dasar ya untuk Meskipun kita berdinamika. berdinamika. Kadang otoritarian, kadang demokrasi dan seterusnya. Oke, baik Pater. Lalu Pater sebagai seorang Serikat Yesus, lalu juga sekarang menjadi kepala sekolah di SMA Palese Loyola, tentu ya kita ada semangat Ignatian ya Pater di situ. Betul. Lalu bagaimana menurut Pater kemerdekaan yang harus kita jalani secara Ignatian? Dalam latihan rohani Santo Ignatius itu menghimbau agar para retretan itu memasuki latihan rohani dengan jiwa besar supaya terbebas dari rasa lekat tak teratur. Oke. Jadi tujuan latihan rohani adalah bebas dari rasa lekat tak teratur. Oke, Pater, mungkin retretan. Nah, ini mungkin teman-teman ini perlu jelas juga retretan itu yang dimaksud apa Pater, biar teman-teman. Retretan itu orang yang retret. Oke. Orang yang retret entah
2 hari, 3 hari, 8 hari, atau 14 hari, atau 1 bulan. Oke, baik Pater. Lanjut Pater. Nah, tujuan retret itu adalah bebas dari rasa lekat tak teratur. Apa itu? Rasa lekat tak teratur. Kok tak teratur? Kok ada lekat, kelekatan apa yang tidak teratur? Yang membuat kita tidak bebas, tidak merdeka. Yang pertama, kelekatan-kelekatan pada kebiasaan-kebiasaan batin atau rohani. Yang kedua, jasmani. Nah, yang batin itu, kelekatan-kelekatan tak teratur yang bersifat batiniah rohani ya, itu misalnya soal kecemasan, soal kegelisahan, soal dendam, soal luka-luka di masa lalu yang akhirnya menyetir hidup kita sehingga kita seperti dikendalikan oleh luka-luka di masa lalu. Lalu juga kemalasan dan semacam itu. Itulah rasa kelekatan yang tidak teratur yang membuat kita itu tidak merdeka. Oke, jadi secara rohani ya, secara jasmani. Nah, cara supaya kita merdeka dengan merdeka secara batin ya, itu pertama-tama kita mesti mensyukuri bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang disayangi. Setiap individu itu disayangi oleh Tuhan, disayangi secara penuh, secara utuh. Itu yang pertama. Kedua, kita individu ini adalah juga ciptaan yang lemah, rapuh, sehingga kita mudah terluka dan mudah melukai. Nah, supaya kita terbebas dari rasa lekat tak teratur itu, kita mesti memberi masukan pada teman-teman supaya mereka berkembang dan juga memberi pengampunan pada diri sendiri dan juga pada orang lain, sehingga kita mencapai kemerdekaan yang batiniah. Yang ketiga, kita juga diberi talenta oleh Tuhan dan kita mesti mengembangkan talenta itu supaya kita move on, jangan berpaku pada aku yang dulu, tapi dengan talenta itu kita mau berkembang ke depan. Yang keempat, kita punya tanggung jawab sosial untuk sesama, maka kita harus bantu sesama. Itu yang batiniah. Itu yang batiniah ya Pater. Cara untuk merdeka. Cara untuk merdeka secara batiniah. Wah, sangat tegas sekali ya yang disampaikan oleh Pater, dan ini Saya siapkan. poin-poin pentingnya itu ya. Jadi sebagai warga Kolese juga ya, mungkin ini tidak hanya untuk Kolese Loyola tapi juga untuk semua orang yang menyemangati atau mengikuti semangat dari Ignatius Tips Loyola. merdeka menurut Ignatius. Oke, Cara batin. sangat super sekali ya Pater ya. Oke, baik Pater. Lalu mengerucut belum. ya. Oh, secara jasmani. Saya diingatkan sama Pater ya. Jadi, secara jasmani. Saya bersemangat nih soal ini ya. Iya. Karena ini soal kemerdekaan. Kelekatan-kelekatan jasmani itu adalah kelekatan-kelekatan yang membuat jasmani kita itu tidak berkembang dengan baik. Misalnya soal gaya hidup. Begadang, lalu tidur sampai malam, lalu merokok, lalu minum keras terus-menerus, narkoba, lalu melihat video-video yang syur-syur itu. Cara makan juga begitu, makan sembarangan, tidak teratur gitu ya. Itu bisa membuat tubuh kita itu lemes, menjadi tidak sehat. Dan sekarang Indonesia ada istilah stunting. Stunting itu kurang gizi. Itu bahaya juga itu. Maka merdeka secara batin, secara jasmani berarti mau mengupayakan hidup sehat, hidup teratur, makan gizi yang baik, lalu manajemen waktu yang baik, lalu belajar dengan tekun, ada time management itu, lalu ada prioritas, lalu ada proyek-proyek pribadi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan tubuh kita. Olahraga teratur. Ya. Ternyata sangat menarik ya Pak. Nah, itu bisa merdeka secara batin. Merdeka secara batin dan secara jasmani, secara Ignatian ya menurut pandangan itu. Menarik sekali Pater ya. Oke, baik Pater. Poin terakhir. Bagaimana Loyola, anak-anak Loyola, KKL, KBKL itu harus menjalani kemerdekaan di tengah situasi pandemi seperti ini, dan juga mungkin terakhir soal pesan dan kesan. Pesan, nanti lebih ke pesan terhadap KKL. Terakhir. Ada 3 jawaban yang sudah saya siapkan. Yang pertama, kita di situasi pandemi
kesehatan dan keselamatan itu menjadi prioritas utama untuk semua orang di dunia ini. Kita harus sehat dan selamat. Itu harus diupayakan. Maka untuk sampai ke sana, protokol-protokol kesehatan kita harus unggul. Menggunakan masker, ini, Ya. lalu berjaga jarak, ini sudah 1 meter lebih. Ini 1 meter lebih. Betul. Lalu mencuci tangan dengan air sabun dan hand sanitizer kalau di tempat. Udah 3 jurus itu bisa, kita harus unggul dalam 3 jurus itu. Yang kedua, kita tidak boleh diam. Kita harus melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif agar tetap jangan lama-lama gemuk di rumah, tapi justru harus melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Misalnya tetap produktif. Kita harus tetap produktif dengan talenta kita masing-masing. Entah menggunakan media sosial, jualan online, atau membuat video dan seterusnya. Kita harus tetap kreatif. Ketiga, kita harus membangun proyek-proyek pribadi yang bersifat bangga pada Indonesia. Oke, bangga. Kita harus lebih fokus pada keutamaan keunggulan bangsa kita. Jangan yang membuat sedih, membuat lemes, jangan. Itu memang ada fakta ya. Tapi kita lebih fokus untuk membangun rasa bangga atas bangsa kita. Itu cara mengisi kemerdekaan dalam situasi pandemi COVID seperti ini. Maka pesan saya pada teman-teman di rumah, buatlah proyek pribadi untuk mengembangkan talentamu dan membangun rasa bangga pada bangsa kita Indonesia. Proyek pribadi. Oke, terima kasih Pater, sangat luar biasa pesan-pesannya kepada teman-teman semua ya. Jadi sungguh luar biasa untuk memperingati ini. Jadi Pater, sekali lagi terima kasih sudah hadir memberikan masukan yang luar biasa. Jadi sekian dulu teman-teman bincang-bincang kita dengan Pater Viko Kristiawan Serikat Yesus, Kepala Sekolah SMA Kolese Loyola. Untuk menutup sekali lagi Pater, 3 kali memungkinkan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.